Lihat seorang cowok dengan bekas luka di dahi yang lagi mukul cowok lain berganting di telinga kirinya di pojokan kantin. Ya benar, itu gue. Gue akui emang beneran gue lah cowok dengan bekas luka di dahi itu. Gue akui gue emang beneran lagi berantem sama cowok lain. Dan gue akui gue bukan tipe cowok baik yang kerjaannya baca buku di perpustakaan atau belajar berkutat dengan soal. Sebelumnya kenalin, gue Giovanni Rigel Pratama, anak sematawayang dari ibunda Hanin tercinta, seorang cowok berusia 17 tahun, jago bela diri, tapi lebih jago melayani pelanggan di kedai boba Dream Me. Ya, itu kedai punya bunda gue, usaha yang udah beliau rintis sejak 5 tahun terakhir. Nama panggilan gue adalah Gio, panggilan keren sejak kelas 7 saat pertama kalinya gue jago bela diri. Gue masih santai ngunyah permen karet yang masih rasa manis di mulut. Gue natap tajam ke cowok berganting itu. Cih, situ cowok apa cewek? Cowok kok berganting? Cowok berganting itu ngusap darah di bibirnya. Lo nggak sok usah, lo nggak usah sok jadi pahlawan, cing. Gue semakin natap tajam ke arahnya. Gue pikir ini anak makin ngelunjak tiap harinya. Gue lepehin permen karet ke samping. Udah cukup main-mainnya. Gue bakal kasih dia pelajaran beneran. Gue lari nerjang ke arahnya, kemudian lempar pukulan keras ke wajah songongnya. Buk, lo yang gak usah sok jadi pahlawan. Mau berlagak nindas orang lain lo, ha? Lo sendiri gak bisa ngalahin gue. Dasar banci lo, kata gue remeh sengaja nyulut emosinya. Gue mau cepat selesai, makanya gue sengaja mancing emosi dia. Berhasil, cowok itu bangkit dan balas nyerang gue. Dia ayunkan tangannya ke depan, tepennya ke arah muka gue, dan dengan mudahnya gue bisa menghindar serangan dari dia. Gue lebar senyum penuh kemenangan ke arahnya. Udah gue bilang kan, gue jago bela diri, tapi saat serangan kedua, gue nggak memperkirakan gerakan tangannya, dan berakhir pukulan itu mendarat di pipi gue, tepat di ujung bibir sebelah kanan. Gue usap sebentar ujung bibir dan ternyata berdarah. Lumayan juga skill itu anak, tapi jangan harap bisa menang dari gue. Cowok itu kepancing lagi emosinya, balikin tubuhnya dan langsung nyerang gue dengan brutal. Gue gue hindar semua serangannya. Gue lihat dia udah lemas. Gue senyum lihat itu. Gue dorong dia sampai dia jatuh dan gue hajar dia di wajahnya berkali-kali. Kali ini dia nggak bisa mukul gue lagi. Puk puk puk. Gue masih mukul dia dan gak bakal gue kasih ampun ke cowok itu. Dia yang salah, bukan gue. Jadi wajar kalau gue sampai bertindak sejauh ini. Lihat kebrutalan gue, beberapa siswa yang nonton berkalian antara gue dan si cowok beranting itu saling berusaha meneriakin nama gue. Cih, gue, gue risih dengarnya. Gue bukan sok jago, tapi emang beneran gue gak suka nama gue dieluk-elukan. Apalagi diidolakan sama cewek-cewek di sekolah gue. Apalagi diidolakan sama cewek-cewek di sekolah gue. Karena gue nggak suka diribetin sama orang lain. Mau bilang gue yang berlagak sok pahlawan, hah? Gimana tindakan gue yang bisa lo anggap pahlawan? Desis gue ke depan wajahnya. Kedua matanya udah gak fokus lagi. Raut wajahnya kelihatan banget lagi nahan nyeri. Gue berani bertindak sejauh ini karena gue yakin sama apa yang gue percayai itu benar. Gue lemparin pukulan terakhir di wajahnya. Sebenarnya gue masih kurang puas kasih dia pelajaran. Tapi bagaimanapun gue sadar dia udah gak bisa ngelawan lagi. Pada akhirnya gue milih berdiri dan menjauh darinya. Menatap tajam ke arahnya saat kedua matanya masih sempat memandang dengan tatapan mengejek ke gue. Emang itu anak minta dikirim ke rumah sakit. Gue tahan tangan gue yang pengen mukul muka songongnya lagi, memilih untuk memasukkan kedua tangan ke saku celana. Sekarang lo minta maaf sama Ali. Copot kanting itu meludah ke samping, kemudian berdiri sempoyongan. Setelahnya dia melebar senyum dirinya. Ogah, ucapnya yang semakin senyum remeh ke gue. Cih, lihat mukanya aja, gue udah malas ngeladeni dia lebih jauh lagi. Tapi gue harus selesai masalah satu ini. Gue yang udah tersulut emosi berjalan cepat ke arahnya. Gue remas kerah seragamnya. Tangan gue juga udah siap mau menonjok mukanya. Tapi nggak lama ada tangan lain yang mencoba nurunin tangan gue. Udah C, udah woi. Gue bilang udah. Teriak cowok lain yang masih berusia lepasin tangan gue dari kerah seragam cowok kantin itu.
Gue membahas tangan cowok yang baru saja datang itu. Gue noleh ke arahnya, mendesis kasar saat gue kenal siapa cowok yang udah berani lerai gue. Jan, lepasin tangan gue mau mukul dia, lo gak usah ikut campur. Sadar lo udah ketahuan lo mau ketahuan sama Bunda Hanin kalau lo tupir lagi. Gue sontak tersadar sama satu wanita yang udah berjasa di kehidupan gue. Gue gak mau nyusahin Bunda lagi, udah cukup gue nyusahin selama ini. Tapi cowok pengantin itu yang salah, bukan gue. Makanya gue tetap teguhin pendirian gue. Kalau hari ini si cowok pengantin harus mampus di tangan gue siap pukul wajahnya lagi. Tapi tiba-tiba Giovanni, Dennis, berhenti kalian. Dan ya, acara pembalasan gue terhadap cowok pengantin dengan nama panggilan Dennis itu pun berakhir sampai di sini. Tak lama Pak Anto, guru bimbingan konseling, menerobos ke kerumunan dan misahin antara gue dan Dennis. Langsung nyerap telinga gue dan juga Dennis. Gue bilang juga apa, berhenti, suburin lo, dikirim ke BK kan. Ceplos cowok yang tadi sempat lakai gue dan berhasil bikin gue terus kesal. Dia adalah Ujan, swipe gue sejak si bocah. Gio, Dennis, kalian tidak seharusnya berkelahi seperti itu. Kalian sudah masuk ke PK lagi, ha? Kalian suka masuk ke PK lagi, ha? Nggak ada kapok-kapoknya ya kalian berdua. Seru Pak Anto dengan jari menoding ke arah gue dan Dennis. Gue masih negagin kepala, sedangkan Dennis kepalanya tertunduk pasrah saat Pak Anto marah besar. Cih, di sini yang kelihatan sok jago siapa? Berani berantem kayak singa tapi bakal jadi kucing kalau dibawa ke PK. Gue semakin megangin posisi duduk gue, natap lurus ke arah Pak Anto. Pak, saya juga tidak akan berbuat lebih jauh lagi kalau dia mau minta maaf ke Ali. Tapi Pak, saya nggak cukup Dennis. Bapak tahu bagaimana kronologisnya. Di sini yang salah memang kamu, tapi Gio, tindakanmu salah. Tidak seharusnya kamu berkelahi dengan Dennis sampai seperti itu. Pak, kalau Dennis mau menuruti permintaan saya juga bakal berhenti mukulin dia. Belas gue natap tajam, mantap Belas gue mantap sambil ngelirik sinis ke arahnya. Gue lihat Dennis yang memprotes lagi. Saya juga berat. Gue langsung nendang kursinya Dennis yang cuma berjarak semeter dari gue. Gue nggak bisa biarin Dennis berulang lagi. Kalau Dennis mau minta maaf ke Ali dari kemarin dan berhenti ngebully Ali, gue nggak bakal ngehajar dia dan buat dia emosi. Gue mukul Dennis karena gue mau lihat Dennis yang sok berkuasa dan suka ngebully Ali. Cowok kutu buku dan termasuk salah satunya cowok ansos di SMA Esther. Gio, saya tidak akan ngebiarin penjahat memanipulasi perbuatannya, kataku tegas membuat Pak Anto menghela nafasnya. Kemudian Pak Anto mengeluarkan sepucuk surat dari lacinya dan dia sodorkan ke arah Dennis. Itu surat untuk Dennis dan kamu diskor selama 3 hari karena perbuatanmu. Dan untuk Gio akan mendapatkan hukuman untuk membersihkan toilet mulai besok. Sekarang kalian berdua boleh keluar dan jangan lupa bersihkan luka kalian berdua. Perintah Pak Anto buat gue langsung berdiri dari posisi duduk satu ruangan sama Dennis bikin gue pengap. Setelahnya gue langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata. Gue jalan mau ke kelas gue dan saat gue mau belok ke gedung sayap kiri, tiba-tiba ada seseorang yang manggil nama gue. Gue nolak mencari siapa pelaku yang telah manggil gue. Dan ternyata itu adalah seorang guru paling cantik dan paling muda yang ada di sini. Namanya adalah Bu Maya. Gio, sini, panggilnya lagi dengan otomatis. Dan otomatis gue segera mendekat ke arahnya. Bu Maya mengajuin kepalanya kemudian bisikin sesuatu ke telinga gue. Setelahnya gue mundur takut jika ketahuan orang lain dan menghindari kesalahpahaman. Baik Bu, terima kasih banyak atas infonya, belas gue. Bu Maya tersenyum dan tertawa anggun. Kamu ini kayak ngomong sama siapa aja, santai dong. Gue masih diam saja karena bagaimanapun Bu Maya adalah guru di sini. Gak sopan kalau gue ngomong ke beliau dengan bahasa informal. Ya sudah Bu, saya izin kembali ke kelas. Ya sudah, kamu juga pulang awal saja, nanti saya bikinin surat izinnya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Setelah Bu Maya mengangguk dan tersenyum singkat, gue langsung belok arah kanan. Gue jalan cepat hingga nggak butuh waktu lama gue sampai di kelas gue, kelas MIPA 2. Lebih tepatnya kelas 11 MIPA 2. Gue lihat beberapa siswa lagi muncul di sudut kelas
kelas dan di depannya ada sebuah laptop. Ada yang lagi main kartu, ada yang lagi ngegosip. Gue nggak mempermasalahin itu semua karena saat ini free class dan sedang diadakan rapat guru. Gue langsung ambil tas dan berjalan keluar dari kelas. Oi, Cio, mau kemana lo? Tanya Ujian yang tahu-tahu udah berdiri di depan gue. Minggir, Jan. Mbak, lo mau kemana dulu? Lo bawa tas, lo bolos. Bukan urusan lo, cepet minggir. Bu Maya ada ngomong sama lo ya? Gue bilang, bukan urusan lo. Minggir, Ojan. Bentak gue keburu emosi karena sebenarnya gue sedang diburu waktu. Ojan langsung minggir kasih gue jalan. Gue langsung berlari keluar dari kelas. Sisain gue satu cup kecebur ye, teriaknya bikin gue emosi. Udah gue jualan boba, tapi Ojan sering nyebutnya kecebong. Gue cuma diam dan lanjut lari keluar kelas.